Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Francisca. Nah, pada video kali ini teman-teman semua penasaran nggak? Saya akan membahas apalagi tentang teori sastra. Yap, benar seperti di judul, saya akan menganalisis novel Dernatan dengan menggunakan teori genetik. Apa sih teori genetik itu? Teori genetik ialah mengaitkan karya sastra dengan pengarangnya. Jadi teman-teman semua sudah tahu kan apa itu teori genetik. Sebelum lanjut ke pembahasan, teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagian belum subscribe, karena supaya teman-teman semua tidak ketinggalan konten-konten saya yang berikutnya. Pasti kalian tidak asing lagi kan dengan novel Dernatan. Yap, novel romance bestseller ini berhasil menghebohkan warga Wattpad dan juga dijadikan film loh. Tapi apakah kalian semua sudah tahu siapa sih penulis novel ini sehingga novel tersebut bisa dijadikan film? Nah, stay tune. Eriska Febriani lahir pada 25 Maret 1998. Eriska berasal dari kota Badar Lampung. Eriska Febriani menyelesaikan TK-nya di TK Al-Hasar 4 Bandar Lampung, kemudian meneruskan ke SDS Al-Kausar Bandar Lampung, SMP Negeri 23 Bandar Lampung, dan mengenyam bangku pendidikan SMA di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Kemudian dia menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Lampung, Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi. Eriska Febriani, gadis cantik asal Lampung ini, namanya semakin dikenal dalam dunia sastra tanah air. Eriska sempat berbagi kisahnya pada netizen Lampung. Dia bercerita mengenai kisah dalam novel yang fenomenal. Yap, novel Dernatan. Novel Dernatan ini kisah anak SMA yang 70% diceritakannya nyata di sekolahnya. Kisahnya seputar Salma, seorang gadis kaku dan belum pernah pacaran. Dia ketemu dengan Nathan, seorang siswa berandalan yang langsung mengambil love at first sight sama Salma. Selain drama anak sekolah, ada juga konflik persahabatan dan konflik keluarga. Makanya banyak pembaca dari kalangan remaja yang merasa dekat dengan kisah dalam novel ini. Eriska mulai menulis profesional saat duduk di bangku kelas 2 SMP. Tulisan awal yang dia buat, dia share ke teman-teman sekolahnya. Nah, ternyata responnya bagus dan mereka kasih motivasi untuk terus menulis. Sebelum dikenal melalui aplikasi Wattpad, Eriska menggunakan jejaring sosial Facebook untuk menyalurkan tulisannya. Ketika sudah lulus SMA, dia mulai menulis melalui Wattpad. Nah, waktu itu respon dari pembaca bagus banget sampai ada yang menyarankan untuk diterbitkan. Akhirnya Eriska memulai mencoba menerbitkan novelnya. Untuk jalur awal, dia mencoba self-publish. Alih-alih terbit, Eriska justru ditipu. Nah, tidak mudah perjalanan Eriska untuk menerbitkan novel tersebut. Namun, pada penerbit ketiga, akhirnya dia berhasil mencetak novel pertamanya. Novel yang menjadi bestseller pun mulai dilirik beberapa produser house untuk diangkat ke layar lebar. Novel Dernatan, Eriska terlibat langsung dalam pembuatan skenario dan juga casting pemilihan tokohnya. Penulis yang mengidolakan Jane Austen ini mengaku bangga dengan pencapaian yang bisa diraihnya di usia muda. Di saat anak-anak lain, sedangkan dia sudah punya sesuatu yang berguna
buat kedepannya. Kesibukannya menjadi penulis ternyata tidak mengganggu presentasi akademiknya. Bahkan Eriska berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan. Eriska juga berpesan kepada penulis pemula untuk nggak ragu menerbitkan karyanya. Nah, ini ada pesan dari Eriska buat kita semua. Untuk penulis pemula, jangan takut sebelum mencoba. Kalau takut untuk mengirim ke penerbit, bisa dimulai di media sosial. Menulis sendiri bukan bakat, tapi kerja keras yang diasah bertahun-tahun. Jangan takut untuk memulai sesuatu, menulis itu hak siapa saja. Selain novel Dernatan Hello Salma juga berhasil difilmkan. Eriska juga menulis karya novelnya yang berjudul Serendipity, Hello Salma, Kisah untuk Gary, Kisah untuk Dinda, Dernatan Thank You Salma, Di Bawah Umur, dan Pancarona. Nah, di antara novel-novel tersebut ada banyak yang difilmkan. Contohnya Kisah untuk Gary, Di Bawah Umur, Dernatan, dan Dernatan Thank You Salma. Nah, lanjut, kenapa sih saya memilih Eriska Febriani? Kenapa tidak sastrawan-sastrawan lainnya? Alasan saya memilih Eriska Febriani karena dari beberapa karya novel yang dia terbitkan, banyak dari terbitan tersebut yang difilmkan. Dan menurut saya itu termasuk contoh novel yang bagus sehingga difilmkan. Saya ada informasi penting nih buat kalian yang nunggu kapan sih film Dernatan 3 itu dirilis. Nah, ada kemungkinan film Dernatan ketiga itu dirilis pada akhir tahun 2021 ini. Untuk bintang filmnya masih tetap sama, dibintangi oleh Amanda Rawles dan Jeffrey Nicole. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang teori genetik. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.